Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan video presentasi dari mata kuliah Komunikasi Bisnis yang berjudul Penulisan Pesan Persuasif dan Penulisan Direct Request. Adapun anggota kelompok kami ialah Ihsan Samudra sebagai pemateri pertama, Atika Faradina sebagai pemateri kedua, dan Anggraini sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja materi pertama yang akan dibahas oleh Ihsan Samudra. Penulisan pesan persuasif. A. Perencanaan pesan-pesan persuasif. Secara sederhana, persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara membuat audiens merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Yang pertama, analisis audiens. Kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Ketiga, memilih pendekatan organisasional. B. Mengembangkan pesan-pesan persuasif. Persuasif yang efektif mencakup 4 komponen penting, yaitu menetapkan kredibilitas, membuat kerangka argumentasi audiens, menghubungkan audiens dengan hal-hal yang logis, dan memperkuat posisi Anda dengan penggunaan bahasa yang baik dan tepat. Yang pertama, menetapkan kredibilitas. Kedua, kerangka argumentasi. Ketiga, memilih daya pikat. C. Menulis permintaan persuasif. Manfaat langsung permintaan persuasif meliputi pengurangan beban kerja seseorang supervisor atau memberikan premi kepada seseorang yang memberikan tanggapan atas survei. Yang pertama, permintaan persuasif untuk tindakan. Kedua, permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyelesaian. Itulah pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh Atika Faradina. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada 2 jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan dan surat permohonan bantuan dana. Pesan-pesan ini meliputi brosur, formulir jawaban, dan surat-surat khusus lainnya. Di pihak lain, pesan-pesan permohonan bantuan dana biasanya dikirim oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. 1. Perencanaan pesan-pesan penjualan. Salah satu tujuan ketika Anda merencanakan pesan-pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk Anda. Yang kedua, pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Anda memulai dengan menarik perhatian audiens, menumbuhkan minat audiens, mendorong hasrat audiens dengan menyampaikan apa manfaat terbaik bagi audiens, dan diakhiri dengan saran tindakan yang diperlukan bagi audiens. Yang ketiga, perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu A. Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. B. Tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. C. Kemungkinan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. D. Jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan kepada pembaca. Selanjutnya, penulisan direct request. A. Pengorganisasian direct request. Permintaan atau permohonan langsung sering diartikan sebagai permintaan barang dan jasa secara yang dilakukan dengan tatap muka atau face to face. Dalam konteks yang lebih luas, direct request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segala dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Organisasi direct request mencakup 1. Pembukaan. Aturan umum untuk bagian pertama dari suatu direct request adalah menulis yang tidak sekedar dipahami tetapi untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, penjelasan rinci. Agar penjelasan terhadap hasil perkembangan kata-kata pembuka lebih lancar, kita perlu membuat kalimat pertama di bagian pertengahan surat yang kita buat dengan berorientasi pada pemberian manfaat bagi pembaca. Yang ketiga, penutup. Bagian penutup surat sebaiknya diisi dengan suatu permintaan beberapa tanggapan khusus, lengkap dengan batas waktunya, dan
ekspresi terhadap apresiasi atau pemberian goodwill. Selanjutnya B. Permintaan informasi rutin. Bila kita ingin mengetahui tentang suatu hal untuk memperoleh opini dari seseorang atau memberikan saran untuk melakukan suatu tindakan, kita biasanya perlu bertanya. Contoh, permintaan secara sederhana adalah menanyakan apa yang dapat Anda kerjakan atau mengapa saya membuat permintaan. Dalam membuat surat permintaan rutin, perlu diperhatikan 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang ingin diketahui? Yang kedua, mengapa hal tersebut perlu diketahui? Yang ketiga, mengapa hal ini dapat membantu? Dalam kaitannya dengan direct request, permintaan dapat berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. 1. Permintaan di dalam organisasi. Beberapa pesan permintaan dapat dibuat lebih permanen dalam bentuk tertulis, seperti memo. Memo dalam bentuk tertulis akan dapat menghemat waktu dan membuat audiens mengetahui secara tepat apa yang diinginkan. Pengirim memo dapat lakukan antara karyawan dengan karyawan, antara pemimpin dengan karyawan, antara pemimpin dengan supervisor, atau antara supervisor dengan karyawan. 2. Permintaan keluar organisasi. Sebagai seorang pelaku bisnis, tentunya kita perlu berkomunikasi dengan para pelanggan, pemasok, dan perusahaan lain untuk berbagi keperluan bisnis yang akan digunakan untuk memperoleh informasi. Di samping itu, kita bisa memberi respon terhadap iklan yang dipasang di suatu surat kabar. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Anggraini. Baiklah, pembahasan selanjutnya ialah menulis direct request untuk pengaduan. Kapan saja merasa tidak puas terhadap produk, jasa, atau kebijakan perusahaan, kita perlu mengadukan masalah atau keluhan yang kita hadapi kepada orang-orang yang sangat berkompeten sesegera mungkin. Surat pengaduan dan surat penyesuaian yang berkaitan dengan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau jasa bagi kebanyakan orang adalah kata-kata yang kurang menyenangkan. Kedua istilah tersebut penting artinya bagi manajer suatu organisasi perusahaan. Dengan kata lain, ia berkaitan erat dengan masalah kepuasan pelanggan. Nah, kebanyakan organisasi perusahaan yang progresif ingin mengetahui apabila kita merasa puas atau tidak puas terhadap produk atau jasa yang mereka berikan. Selanjutnya ialah surat undangan, pesanan, dan reservasi. Pada umumnya, pendekatan yang digunakan dalam menyusun surat undangan, pesanan, dan reservasi adalah pendekatan langsung. Yang pertama, surat undangan. Penulisan surat undangan biasanya menggunakan pendekatan langsung. Kedua, surat pesanan dan reservasi. Surat pesanan paling tidak mencakup 3 komponen penting, yaitu pernyataan rinci apa yang kita pesan, metode pengirimannya, dan cara pembayarannya. Selanjutnya, permintaan kredit. Bagaimana kita dapat memperoleh kredit? Secara sederhana, ada 2 tahap yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, mengisi formulir yang telah disediakan oleh lembaga perkreditan yang ada. Kedua, mengirim atau melampirkan berbagai data pendukung penting yang diperlukan dalam proses memperoleh kredit tersebut. Data pendukung ini mencakup kartu tanda pengenal, laporan keuangan tahun terakhir, data pendukung lainnya, serta surat permohonan kredit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, itulah video presentasi dari kelompok kami mengenai penulisan pesan persuasif dan penulisan direct request. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.